Halo teman-teman, berikut adalah penjelasan dari course mendengar aktif secara aktif. Nah, perkenalkan saya Rani Lamzadin, saya dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia, di mana saat ini saya sedang internship di Departemen Inovasi dan Sistem Manajemen. Nah, berikut untuk outline materi pada course kali ini, yakni yang pertama adalah manfaat dari mendengar aktif, kemudian alur mendengar aktif, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendengar aktif, kemudian hambatan dalam mendengar aktif, dan juga tips dalam mendengar aktif. Nah, untuk tujuan materi pada course kali ini, yakni untuk mengetahui bagaimana sih cara dalam kita untuk melakukan mendengar aktif, kemudian untuk memahami pentingnya mendengar secara aktif. Nah, secara langsung saja ya teman-teman, mendengar aktif. Nah, kita pecah satu-satu pendengar dan aktif. Nah, mendengar sendiri adalah menangkap suara dengan telinga, kemudian aktif sendiri adalah giat dalam bekerja dan juga berusaha. Nah, mendengar aktif berarti adalah mendengar dengan intensitas empati, penerimaan dan juga kesediaan untuk bertanggung jawab seperti itu. Nah, untuk manfaat dari mendengar aktif sendiri, yakni yang pertama adalah mendapat informasi yang diperlukan. Nah, ketika kita mendengar secara aktif, kita itu akan atau bakal mendapatkan informasi yang perlu kita yang kita perlukan dalam kita berkomunikasi seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu kita dapat berkomunikasi lebih jauh lagi dengan lawan komunikasi kita. Jadi ketika kita mendengar secara aktif, kita akan tahu bagaimana kita merespon dari lawan komunikasinya kita itu seperti apa agar menciptakan komunikasi yang lebih intens gitu ya antara satu sama lain. Kemudian kita juga dapat meningkatkan hubungan kita dengan penerima pesan kita atau orang yang kita ajak diskusi dengan kita atau berkomunikasi dengan kita, itu kita akan dapat meningkatkan hubungan. Ketika kita sudah klop sama lawan bicara kita, maka kan akan meningkatkan chemistry-nya kita, meningkatkan hubungan kita, seperti itu. Kemudian manfaat yang lainnya, yaitu kita dapat mengenal watak dari orang lain, teman-teman. Jadi bagaimana nanti kita akan mengetahui, oh bagaimana sifat dari karakteristik orangnya, apakah galak, apakah orangnya harus to the point, atau bagaimana, itu nanti kita bisa mengetahuinya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan pemahaman. Jadi kalau kita mendengar aktif, itu berarti kan nantinya kita akan mendapatkan segala informasi yang kita perlukan, namanya kita perlukan, sehingga kita itu paham tentang topik yang kita bahas. Itu kita juga meningkatkan pemahaman kita ketika kita kurang tahu terkait dengan penjelasan lawan komunikasi kita bisa langsung bertanya kepada orang yang kita ajak diskusi atau berkomunikasi seperti itu. Kemudian manfaat yang keenam, ini ada membantu menyelesaikan masalah. Nah, seluruh manfaat ini sebenarnya kan berkaitan satu sama lain ya teman-teman, di mana dari ketika kita kaitkan kelima sebelumnya tadi itu akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Kita dapat informasi yang kita butuhkan, terus kita juga paham bagaimana watak orang lain, kita juga paham bagaimana persepsi lawan jenis kita. Dari situ kan kalau misalnya ada miss dalam komunikasi kita, maka kita akan dapat menyelesaikan permasalahan itu seperti itu. Atau kita juga dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang kita diskusikan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah ada alur mendengar aktif, di mana alur yang pertama adalah hearing, yakni kita mendengar segala informasi, memahami segala informasi yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah understanding, di mana kita harus memahami lebih lanjut terkait dengan pesan yang dikirimkan. Kemudian adalah interpreting, yakni mengartikan pesan yang dikirimkan oleh lawan komunikasi kita. Seperti itu, mengartikan dengan gaya kita sendiri, memahami dengan gaya kita sendiri. Kemudian kita mengingat-ingat mana sih poin-poin penting yang perlu kita lontarkan kembali, yang perlu kita responkan kembali, memberikan feedback kepada lawan komunikasinya kita. Selanjutnya adalah
evaluating, ya. Ini kita mengevaluasi kira-kira respon yang akan kita berikan itu sesuai nggak sih sama yang sesuai sama topik yang sedang kita bicarakan misalnya. Kemudian apakah sesuai dengan karakteristik atau watak orangnya atau apakah telah sesuai sama persepsi yang lawan komunikasinya kita seperti itu. Nah, setelah kita evaluasi segalanya dan menemukan respon yang terbaik, selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil respon yang telah kita persiapkan sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam mendengar aktif. Ini pertama adalah intensitas, di mana ketika kita mendengar aktif, kita juga tidak bisa kan selalu mendengar selama 1 jam. Itu kan tidak mungkin kita mengingat semuanya. Nah, kita juga perlu tahu nih intensitas kita seperti apa, seberapa besar gitu. Kemudian yang kedua ada feedback. Nah, untuk menjaga kelancaran dalam melakukan komunikasi satu sama lain, kita juga perlu memperhatikan feedback yang akan kita berikan kepada lawan komunikasinya kita. Apakah akan memberikan kesan yang negatif atau tidak sesuai dengan persepsi dari lawan komunikasinya kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah empati. Ketika kita melakukan mendengar aktif, kita juga harus empati dengan orang yang sedang berbicara dengan kita. Agar apa sih? Agar persepsi dan maksud yang dilontarkan oleh lawan bicara kita itu sesuai. Maksudnya sama yang kita dengar, persepsi yang kita dapatkan itu dapat sama dengan persepsi yang berbicara dengan kita. Kemudian penerimaan pesan. Nah, penerimaan pesan ini sama intensitas penerimaan pesannya, kemudian maksud pesan yang disampaikan itu seperti apa, itu perlu kita perhatikan hal-hal pentingnya itu seperti itu. Kemudian persepsi, kita juga harus menyamakan persepsi ini ketika kita berbicara dengan lawan komunikasi kita, lawan bicara kita. Agar apa? Agar pesan, lagi-lagi pesan yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam mendengar aktif. Yang penting pertama, dalam mendengar aktif itu ada dibagi menjadi dua, yakni hambatan fisik dan juga hambatan mental. Nah, untuk hambatan fisik sendiri itu lebih ke fisiknya kita sendiri, ya teman-teman. Fisik, yakni yang pertama ada temperatur. Nah, entah itu temperatur dalam diri kita maupun temperatur di lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya kita dalam keadaan sakit, badan panas, kan pasti kita tidak bisa secara maksimal mendengarkan seperti itu kan, mendapatkan respon atau mendapatkan informasi yang disampaikan dengan baik, itu pasti akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekitar. Kita juga harus menjaga nih teman-teman hambatan dari lingkungan sekitar, misalnya keramaian. Tentu kan kita kalau misal rame, ada sebagian orang yang atau kebanyakan orang yang tidak bisa mendengar secara seksama ketika dalam keadaan ramai, tidak bisa menerima pesan yang sedang dibicarakan ketika keadaan sedang ramai. Dan ada gangguan kesehatan, sama seperti temperatur lagi, kalau misal kita lagi pusing atau batuk atau pilek, itu kan kita juga tidak bisa secara maksimal menerima pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita seperti itu. Nah, kemudian hambatan yang kedua yakni hambatan mental, ya teman-teman, yakni lebih ke internal diri kita, kondisi internal diri kita. Yang pertama adalah kecepatan berpikir, di mana setiap orang kan punya kecepatan berpikir berbeda ya teman-teman. Kualifikasi otaknya berbeda, kemampuan otaknya juga berbeda. Jadi kita juga perlu meminimalisir hambatan dari kecepatan berpikir ini dengan cara kita bisa misalnya merespon merespon di tengah-tengah perbicaraan itu bisa, atau memastikan pesan yang disampaikan di tengah-tengah perbicaraan itu bisa, seperti itu. Jadi kita juga dari situ berarti kan lawan bicara kita bakal tahu, oh ternyata kualifikasi berpikir atau kecepatan berpikir lawan bicara kita itu segini, jadi bisa disesuaikan lagi. Kemudian ada terbatasnya wawasan dan pengetahuan. Tentu ketika kita berbicara dengan, misalnya kita ini sudah kuliah, kita berbicara dengan seorang pebisnis yang masih lulusan TK misalnya, atau berasal dari pedalaman, meskipun sukses berasal dari
dalam bahasa, bukan kita merendahkan atau bagaimana, tapi kita juga harus menggunakan tutur kata yang dapat dipahami lawan bicara kita. Itu yang penting. Kemudian ada prasangka, kita harus selalu berprasangka positif ya teman-teman, positive vibes dengan siapapun itu, agar ketika kita berbicara atau mendengarkan itu tidak ada embel-embel, oh orang itu kayak jahat atau bagaimana, itu biar pesan yang diterima atau pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tips mendengar aktif. Yang pertama adalah kita harus fokus. Kemudian yang kedua, kita harus hindari gangguan atau meminimalisir gangguan yang akan berpotensi datang. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangkan informasi-informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat adalah kendalikan emosi kita. Kemudian yang kelima ada kesampingkan pendapat pribadi kita. Kemudian yang keenam ada libatkan diri dalam pembicaraan, berempati tadi. Kemudian yang terakhir adalah hati-hati dalam menyampaikan pendapat atau feedback seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya ya adalah dalam melakukan kegiatan sehari-hari pasti kita dibutuhkan kegiatan mendengar gitu ya, terutama dalam bekerja. Nah, kita selalu dituntut untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, benar, dan juga maksimal, ya kan? Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan mendengar aktif dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, mendengar aktif sendiri memiliki banyak manfaat, mulai dari mendapatkan seluruh informasi yang kita butuhkan hingga dapat mengenal watak dari orang lain atau lawan komunikasi kita. Nah, namun dalam melakukan mendengar aktif juga memiliki hambatan yang berasal dari internal dan juga eksternal tubuh kita, atau dapat dikatakan sebagai hambatan fisik dan juga hambatan mental. Yang keduanya harus kita pahami dan kita hindari agar dapat melakukan mendengar aktif secara maksimal seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.